Oke, intinya gitu ya. Setelah melahirkan harus benar-benar ekstra perhatian ya untuk anakan terutama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Ivan di channel hobiku, hobi keseharianku. Oke, baik teman-teman, video kali ini aku mau bahas tentang perawatan kelinci setelah melahirkan ya. Jadi harus diingat ya teman-teman, kelinci setelah melahirkan kita harus benar-benar memantau, terutama untuk anakan kelincinya ya teman-teman. Jadi di sini aku mau cek apakah si anakan kelinci itu menyusui atau tidak ya. Jadi kita bisa lihat di perutnya apakah dia terisi dengan air susu atau tidak ya teman-teman. Jadi kadang untuk indukan muda seperti rek ini ya, rek otter sama rek broken, dia masih belum berpengalaman ya untuk cara merawat anak. Terkadang ada juga yang langsung bisa untuk menyusui si anaknya, karena ini kemarin lahirannya di luar kotak ya, banyak yang nyangkut dan yang mati juga banyak, sekitar beranak 6 ya. Jadi yang mati 3, yang masih hidup 3 ya teman-teman. Yang enjet anakannya udah mati semua ya teman-teman, ada 2 ekor, dan yang broken juga 2 ekor mati ya. Ternyata setelah aku sharing-sharing ke teman peternak juga, ternyata bukan di tempatku aja ya untuk kendala di indukan yang melahirkan, banyak juga kematian di kandang peternak lainnya ya. Itu dikarenakan cuaca yang ekstrim juga sangat berpengaruh teman-teman. Oke, kita langsung cek aja anakannya apakah menyusui. Nah ini yang anak otter kan 3, nah yang 1 di kotak ini ada 1, yang 2 anakan otter aku alihkan ke kotak enjet ya, karena enjet juga mati ya. Nah kenapa anakan otter aku adopsiin ke enjet, aku mau lihat ya, jadi siapa yang menyusui dengan baik anakan kelincinya, apakah otter atau si enjet. Jadi aku mau pilih, kalau otter nggak mau menyusui otomatis 3-3-nya langsung aku pindah ke kotak enjet. Sebaliknya kalau enjet tidak mau menyusui, aku pindah lagi ke indukan aslinya ya, jadi 3 ekor di kotak otter. Nah terkadang seperti ini kalian bisa lihat indukan otter ya, rek otter masuk ke dalam kotak itu belum tentu menyusui teman-teman. Kalian harus cek ya, kalian harus cek memastikan apakah si anakan kelinci terisi dengan air susu atau tidak ya. Oke, langsung kita keluarin ya kotaknya, atau kita bisa ambil anakannya aja ya teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat ya, dari perut si kelincinya apakah dia terisi ASI atau tidak ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat di perut bawah dan posisi menyamping ya. Nah ini pindahan dari kotak otter teman-teman, dan ini badannya dingin teman-teman. Nah kalau yang bagus badan si kelinci itu hangat ya, hangat. Nah, kalian bisa lihat di sini kayaknya terisi air susu ya. Nah ini terisi air susu. Ciri-cirinya kalian bisa lihat dari kulitnya ya. Kalau dia keriput itu tandanya air susu kosong.
di perut anakan ini ya. Tapi kalau dia terisi air susu dia nggak berkerut, karena kalau terisi air susu otomatis kulitnya dia ngebentang ya, nggak keriput kayak gini. Ini sedikit ya air susunya. Ini juga ada, nggak tahu ini udah menyusui atau belum, tapi ada sedikit. Ini hangat. Nah ini pindahan yang dari outer. Wah riskan banget, ini dingin teman-teman. Langsung kita susuin aja ya, langsung ke kelincinya. Ini solusi untuk anakan kelinci yang tidak terisi air susu ya, tidak menyusui atau tidak mau menyusu. Kita langsung susukan ke induknya teman-teman. Oke ya, karena setelah aku cek masih mencurigakan ya untuk air susu di anakan kelinci, kayaknya pasokan air susunya kurang ya. Dan yang satu badannya dingin, nggak hangat, itu lebih rawan ya, kalau telat sedikit bisa meninggoy teman-teman, karena badannya dingin ya, dia nggak terisi air susu. Nah ini yang dingin nih, kita langsung susukan aja ya ke puting indukan. Bismillah. Nah, kalian pegang kayak gini ya, langsung todong. Coba ini mau nggak? Biasanya kalau udah lemes, kalau udah nggak ada tenaga, dia nggak bisa nyedot ya. Kalau udah lemah, wah ini udah lemah nih, badannya udah dingin. Tuh, ini nggak mau teman-teman. Kalian bisa pakai cara ini ya, kalau anakan kelincinya nggak ada air susunya ya di perut. Tuh, masa nggak ketemu. Nah kayaknya udah mau ya teman-teman, masih ada tenaga. Tuh, kalian bisa lihat nggak? Nyedot tuh, mudah-mudahan ada air susunya ya, karena ini indukan sudah berapa kali beranak ya, mudah-mudahan stabil air susunya. Tapi dilihat dari putingnya ini bekas ada yang netek ya teman-teman nih, merah, ujungnya merah. Kalau yang putih kayak gini tuh, itu tandanya belum dikenyat ya. Ini mudah-mudahan bisa selamat yang ini teman-teman. Nah berhenti, coba gantian anakan yang lain ya. Kalau ini badannya hangat, masih agresif, kalian bisa lihat tuh, nyatanya kencang. Tuh nggak kena itu. Nah karena dia belum bisa melihat ya, jadi mengandalkan penciuman dan raba ya teman-teman. Tuh dia langsung nyari sendiri kalau lepas dari puting yang atas. Tuh
kalian harus hati-hati ya, takut jatuh. Oke, intinya gitu ya. Setelah melahirkan harus benar-benar ekstra perhatian ya untuk anakan, terutama kalian harus cek setiap hari ya, pagi, siang, sore, dan malam. Pokoknya harus ekstra lah ya, karena di sini aku hobi ya, jadi kerjanya juga di rumah ya, jaga konter samping rumah, tiap hari tiap jam aku cek. Nah kalau kayak gini, kalau nggak mau menyusui atau tidak terisi air susu ya anakannya, kalian bisa dengan cara ini, langsung ditodong ke induknya. Nggak apa-apa sadis kayak gini, yang penting anaknya sehat selamat ya sampai besar. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, karena ini videonya bakal lama. Untuk anakan kelinci yang masih usia 1, 2 atau 3 hari, dia nyusunya lama ya teman-teman, ngenyotnya masih kurang kuat, jadi cukup memakan waktu, takutnya kelamaan videonya ya. Kalau udah umur 1 minggu ke atas, dia nyusunya semakin kenceng ya teman-teman, jadi sebentar juga udah kenyang, perutnya udah besar. Kalau usia 1 sampai 3 hari ini masih lambat ya teman-teman, harus memerlukan waktu ya. Oke, cukup sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, kalau ada pertanyaan kita saling berbagi pengalaman dalam dunia peternakan kelinci ya teman-teman. Oke, aku Ivan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.